Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang korupsi yang melibatkan Ketua Jiwasraya. Perkenalkan, nama saya Ajri Alfreju Wicaksana. Nama saya Farhan Ariguna Priyatna. Saya Raffi Muhammad Madian, saya absen 28. Nama saya Muhammad Bilal Mardiano Azizi, kelas 11 MIPA 1, nomor urut 23. Nama saya Ahmad Mamit. Permasalahannya adalah mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hari Prasetyo, dituntut jaksa penuntut umum dengan hukuman penjara seumur hidup. Ini merupakan tuntutan tertinggi sejarah korupsi yang ada di Indonesia. Sebelum Heri ada sejumlah nama seperti Akil Mokhtar yang juga dituntut penjara seumur hidup karena kasus ini. Menuntut supaya dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili untuk memutuskan, menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana korupsi, kata jaksa penuntut umum. Jaksa juga memerintah agar majelis hakim merampas beberapa barang bukti milik Heri. Barang bukti akan dirampas untuk negara, dalam hal ini diserahkan ke Kementerian Keuangan RI. Seperti diketahui, tak banyak terdakwa kasus korupsi yang dituntut bui seumur hidup. Salah satunya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mokhtar. Saat menjadi Ketua MK, Akil terlibat dagang, putusan dan korupsi keadilan. Hukuman dan akibatnya. Pada 2014, jaksa menuntut Akil dengan pidana seumur hidup. Tuntutan itu terkait sejumlah dakwaan untuk Akil, mulai dari suap, gratifikasi, pemerasan, dan pencucian uang. Menuntut majelis hakim untuk menjatuhkan pidana hukuman seumur hidup dan denda 10 miliar rupiah, ujar jaksa Pulung Rinandoro membacakan surat tuntutan. Akil dijerat dengan pasal 12 huruf C tentang penerimaan suap, pasal 11 tentang penerimaan gratifikasi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor, dan pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU. Ancaman maksimal dari pasal tersebut di atas adalah hukuman seumur hidup. Untuk teorinya, pertama adalah ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyebutkan setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 miliar. Jadi teori kedua yaitu perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Ditinjau dari aspek pembuktian, dapat lebih mudah dibuktikan karena unsur menguntungkan tidak memerlukan dimensi apakah tersangka atau terdakwa menjadi kaya atau bertambah kaya. Karenanya, lain dengan aspek memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Konkretnya, istilah menguntungkan membuat tersangka atau terdakwa memperoleh aspek materi atau material sehingga dapat dilakukan dengan cara korporasi, kolusi, nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999. Teori ketiga, pembuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam ketentuan tersebut, kata dapat sebelum frasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Solusi dari kasus korupsi: 1. Akhiri impunitasasi.
Penegak hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan dan para koruptor dihukum dan memutuskan siklus impunitas atau kebebasan. Yang kedua, mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Yang ketiga, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap negara yang masih relevan dapat membantu pemerintahan. Untuk itu dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identitas prioritas masalah dan menemukan solusi. Menurut celah internasional, salah satu cara kenapa korupsi itu susah untuk dilacak yaitu di mana pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di luar negeri. Sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memiliki sistem yang lebih maju, yang mampu menghentikan transaksi gelap yang terjadi. Saat mengambil sebuah keputusan dan strategi, tentunya harus ada evaluasi yang nanti dapat menjadi tolak ukur. Sehingga jika ada suatu waktu berbeda pada lapangannya, kita punya antisipasinya. Dengan bantuan dari seluruh masyarakat, tentunya korupsi dapat cepat diberantas. Sekian dari kelompok saya. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.